Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Buronan 4 tahun Agus Mulyana, terpidana kasus korupsi genset landasan pacu Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau, akhirnya dibekuk tim tabur Kejaksaan Agung di Jakarta Utara pada Selasa 26 Oktober. Tersangka dugaan penipuan masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Vina Saktiani, dituntut 3 tahun penjara atas dugaan perkara penipuan tes masuk IPDN. 3 pilot para layang terjatuh ke laut setelah bertabrakan di udara yang mengakibatkan parasut ketiganya saling terlilit. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Kepolisian berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang termasuk dalam kelompok judi dan pornografi daring menggunakan aplikasi. Kepolisian berhasil mengungkap kelompok judi dan pornografi online menggunakan aplikasi 19love.me. Kelompok ini meraup omset hingga 4,5 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Umum Ditipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi mengatakan, kepolisian mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai pembuat rekening bank dan pencari host perempuan. Para host perempuan pada praktiknya melakukan gerakan-gerakan erotis untuk memikat para pejudi di aplikasi tersebut. Ia menyatakan, para pelaku perjudian pornografi memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Namun server dari aplikasi tersebut terlacak berada di Filipina. Nah, kemudian juga memang tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan kepada tindak pidana perdagangan orang, ya, karena memang dalam prakteknya mereka memanfaatkan ataupun melakukan eksploitasi terhadap manusia, ya, khususnya wanita. Tetapi yang paling pokok bahwa penyidik juga menerapkan tindak pidana pencucian uang. Inilah yang saya katakan tadi, kita masih dalam proses pengembangan. Aplikasi yang telah beroperasi selama 3 bulan dapat digunakan dengan biaya deposit para pejudi, minimal sebesar Rp36.000 dan maksimal Rp30 juta. Saat ini, aplikasi tersebut masih beroperasi karena pihak kepolisian masih melakukan pengembangan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Buronan 4 tahun Agus Mulyana terpidana kasus korupsi genset landasan pacu Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau, akhirnya dibekuk tim tabur Kejaksaan Agung di Jakarta Utara pada Selasa 26 Oktober. Tim tabur Kejaksaan Agung menangkap Agus Mulyana, terpidana kasus korupsi genset landasan pacu Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau, di Jakarta Utara pada Selasa 26 Oktober. Agus digiring jaksa setibanya di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. Di hadapan sejumlah media, Agus mengatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Ia mengaku telah menjadi korban dalam kasus yang telah mendapatkan putusan hukuman 4 tahun yang lalu. Agus juga mengatakan bahwa kakaknya Aidit selaku kontraktor yang mengerjakan proyek yang semestinya bertanggung jawab. Seperti yang diketahui, terpidana Agus Mulyana telah diadili secara in absentia yang menyatakan bahwa terdakwa Agus Mulyana terbukti secara sah melakukan dan dihukum karena melakukan tindak pidana. Nggak kemana-mana, cuma saya minta tolong, minta tolong, saya ini nggak bersalah, yang bersalah itu kakak saya dan yang pengerjaan proyek ini Bapak Aidit. Tolong bisa punya hati nurani buat saya, karena saya di sini sebagai korban. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Batam Wahyu Oktoviandi mengatakan, Agus Mulyana telah masuk dalam daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tahun 2019 lalu. Dalam kasus tersebut, terdapat 4 orang pelaku di mana salah satunya ialah terpidana Agus Mulyana. Ya, sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apalagi yang pengen diprotes. Kalau memang dia tidak berkenan, ya silakanlah upaya hukum selanjutnya atau mengajukan gerasi atau apa, karena kan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin,
UTV mengabarkan. Polres Tanjung Pinang tengah mendalami laporan dugaan penipuan berkedok arisan online Gemes Gemilang milik wanita berinisial ALS alias V. Dari aksi dugaan penipuan melalui arisan online itu, terlapor diduga meraup untung hingga miliaran rupiah. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Tanjung Pinang mendalami laporan dugaan penipuan bermodus arisan online oleh penggagas dan pemilik akun Gemes Gemilang. Kepala Satreskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra membenarkan pihaknya telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan atas nama terlapor ALS alias V. Ia menjelaskan, para pelapor melaporkan hal yang sama, yakni merasa dirugikan pada transaksi arisan online milik terlapor. Yang melapor ke Polres terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, dalam hal ini modus arisan online ya, dengan terlapor saudari V. Akan dikabarkan perkembangannya. Jelas baru kita terima kemarin 2 orang dan hari ini 1 orang. Dengan terlapor yang sama ya? Ya. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan total kerugian para pelapor, serta keuntungan terlapor dan akan melakukan pendalaman pada kasus tersebut. Berdasarkan keterangan korban yang enggan disebutkan namanya, setidaknya terdapat ratusan member yang terdaftar di arisan tersebut. Terlapor ALS sempat menjanjikan jaminan 100% kepada pemain arisan. Dari aksinya, ALS diduga telah meraup untung hingga miliaran rupiah. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun ulasan, setiap member memberikan setoran yang berbeda. Bahkan, terdapat member yang telah memberikan setoran hingga 50 juta rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Tersangka dugaan penipuan masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Vina Saktiani, dituntut 3 tahun penjara atas dugaan perkara penipuan tes masuk IPDN. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Andrian Syah pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada Rabu 27 Oktober. Tersangka dugaan penipuan masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Vina Saktiani dituntut 3 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Andrian Syah pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada Rabu 27 Oktober. Dalam tuntutannya, ia menilai Vina Saktiani terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378. Dalam terdakwa Vina Saktiani, SP, bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara. Oleh karena itu selama 3 tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan permintaan terdakwa tetap ditahan. 3 menyatakan pada bukti berupa hasil dokumentasi aktif kepada Vina Saktiani SIP bahwa telah menerima dan mengisi uang senilai 300 juta rupiah untuk pengurusan masuk IPDN atas nama Oktavian Josi Oktavian. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan Vina Saktiani sebagai tersangka penipuan masuk IPDN pada April 2021 lalu. Vina yang merupakan aparatur sipil negara itu menipu korbannya hingga 300 juta rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemerintah menghapus cuti bersama Hari Raya Natal 2021 untuk menekan pergerakan warga jelang akhir tahun. Cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember mendatang resmi dihapuskan. Kebijakan ini tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun. Menurutnya, pemerintah juga melarang aparatur sipil negara untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum Hari Libur Nasional. Namun, bagi warga yang hendak melakukan perjalanan diharuskan telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19,
serta membawa surat keterangan negatif tes PCR bagi pengguna sarana transportasi udara dan tes antigen untuk pengguna sarana transportasi darat. Kava Bihi, UTV mengabarkan. 3 pilot para layang terjatuh ke laut setelah bertabrakan di udara yang mengakibatkan parasut ketiganya saling terlilit. Sebuah insiden kecelakaan udara terjadi di Festival Olahraga Udara yang berlangsung di Mugla, Turki Barat Daya. Kecelakaan tersebut terjadi pada sesi penerbangan para layang di ajang Oludenis International Air Games Festival ke-21. 3 orang pilot para layang bertabrakan di udara dan terjatuh ke laut dari ketinggian sekitar 20 meter. Cakdars Turkmen, seorang pilot para layang solo berusia 42 tahun, menabrak Ibrahim Kars dan Murad Chansak. Demiroren menyebutkan, Turkmen yang terbang seorang diri dari landasan sepanjang 1.500 meter di Gunung Babadak berada dalam kondisi kritis. Sementara pilot lainnya mengalami luka-luka. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera bersama BKSDA dan Polda Aceh berhasil menangkap 3 orang pelaku penjual kulit harimau kepada petugas di SPBU Jalan Raya Biren Takengon Bener Meriah, Aceh, Senin 25 Oktober. Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera bersama BKSDA dan Polda Aceh berhasil menangkap 3 orang pelaku penjual kulit harimau kepada petugas di SPBU Jalan Raya Biren Takengon Bener Meriah, Aceh pada Senin 25 Oktober. Para pelaku menjual kulit hewan dilindungi itu kepada petugas yang menyamar. Penjual MAS, J, dan SH akhirnya tertangkap tangan oleh petugas sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat yang menyamar sebagai pembeli pada saat memperlihatkan kulit harimau di SPBU Jalan Raya Biren Takengon. Dari 3 orang pelaku penjual kulit harimau Sumatera yang diamankan, penyidik menetapkan 2 orang yaitu MAS dan SH sebagai tersangka. Barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau Sumatera utuh dengan tengkorak kepala yang menempel di kulit, 3 buah telepon seluler, 1 mobil, 1 STNK dan 1 kemasan bekas cat berwarna putih diamankan di pos Gakum Aceh. Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kedua tersangka kini ditahan di rutan Polda Aceh. Penangkapan bermula saat tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya warga desa Asir-Asir Asia, Aceh Tengah, Aceh yang menawarkan 1 lembar kulit harimau seharga 70 juta rupiah. Atas perbuatan tersebut, tersangka akan diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 huruf DJO. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Dari Aceh, UTV mengabarkan. Industri fashion menjadi penyumbang polusi terbesar di dunia dan menyebabkan global warming. Isu global warming ini lantas disikapi oleh salah satu brand usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Kota Bandung dengan membuat terobosan fashion berkelanjutan yang memanfaatkan kain daur ulang. Sagarayasa, salah satu brand yang mengedepankan isu pemanasan global dalam karya yang diproduksinya. UMKM asal Kota Bandung ini membuat terobosan fashion berkelanjutan yang memanfaatkan kain daur ulang. Kumpulan kain dari limbah tekstil atau sisa pabrik dapat disulap Sagarayasa menjadi karya dan unik. Merek Sagarayasa merupakan hasil kolaborasi 4 pelaku usaha fashion. Wirausaha unggulan Bank Indonesia, WUBI tahun 2021 ini memiliki visi dan misi menyelamatkan bumi dari limbah fashion dan pemanasan global, serta mengedukasi masyarakat mengenai fashion berkelanjutan. Selain limbah tekstil, produk-produk dari UMKM Mitra Binaan Bank Indonesia ini juga menggunakan pewarna alami, seperti kayu secang sehingga ramah lingkungan. Salah seorang penggagas Sagarayasa, Aci Asri, konsep usaha yang memanfaatkan limbah kain sisa pakaian diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan demi selamatkan bumi. Kebetulan seperti konsep dasarnya kita karena memang ramah lingkungan, seperti kita ketahui bersama bahwa industri fashion adalah salah satu penyumbang sampah terbesar
yang menghasilkan global warming atau polutan terbesar di dunia. Dari situlah kami sadar bahwa bagaimana caranya kita membuat suatu fashion yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengedukasi masyarakat sehingga mereka ngerti bahwa bahan-bahan dari slow fashion ini, istilahnya dari recycle itu bisa untuk keberlangsungan bumi. Salah seorang pengunjung, Putri Puspita, mengaku tertarik membeli pakaian berbahan daur ulang, ramah lingkungan, dan memiliki nilai handmade. Membuat tiap produk yang dikeluarkan merupakan produk orisinil. Karena saya juga khawatir ya, sebagai pecinta fashion, saya khawatir dengan keadaan sekarang yang udah mulai global warming. Terus salah satu cara saya menyelamatkan bumi dengan menggunakan fashion yang terbuat dari limbah fashion. Jadi perputarannya tetap cycling di fashion aja gitu. Kalau menurut saya sih lebih menarik yang seperti ini ya, karena ada ciri khas tersendiri dan beda, dan kayaknya nggak banyak orang yang pakai aja gitu. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.